Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan isi dari 10 referensi artikel jurnal yang kami pilih mengenai topik ruang politis dan demokrasi. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu, yaitu Cindy Naifa Syakira, saya Divra Fadianira, dan Salsabila Kustaryani. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan isi artikel jurnal pertama. Artikel jurnal pertama berjudul Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik Baru, Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia, karya Wasisto Raharjo Jati, dalam Jurnal Pemikiran Sosiologi volume 3 nomor 1 tahun 2016. Yang pertama, rasionalisasi menjadi kata kunci penting dalam membangun institusionalisasi ruang publik dalam demokrasi. Nah, artinya ruang publik tidak semata-mata diokupansi oleh beberapa kepentingan privat yang mengatasnamakan kepentingan publik. Dalam ruang publik, rasionalisasi penting karena menciptakan adanya masyarakat yang kritis dan independen. Yang kedua adalah cyberspace merupakan ruang publik kelas menengah Indonesia yang dibuktikan dengan tingginya intensitas pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan data temuan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, diindikasikan bahwa hubungan ketergantungan kelas menengah Indonesia terhadap internet itu semakin meninggi. Dan yang ketiga, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UIT dan kampanye internet sehat dan aman merupakan wujud konsentrasi antara negara dengan masyarakat negara tersebut. Hal tersebut disebabkan karena internet merupakan ruang publik sehingga perlu diperlihatkan dari adanya serangkaian regulasi yang berusaha untuk mengontrol internet. Lalu selanjutnya, digital divide dan digital sectionalism merupakan tantangan dalam membahas aktivisme online. Adanya ketimpangan yaitu Jawa sebagai sentral pembangunan internet dan Pulau Luar Jawa yang menjadi pengikut bagi perkembangan dunia sosial politik kelas menengah Jawa menyebabkan diseminasi terhadap internet perlu dibuka agar kesadaran politik juga terdispersi secara luas di seluruh kalangan penduduk kelas menengah Indonesia. Selanjutnya yaitu artikel jurnal kedua yang berjudul Kaum Muda, Meme, dan Demokrasi Digital di Indonesia karya Sandi Alifiansyah dalam Jurnal Ilmu Komunikasi volume 13 nomor 2 Desember 2016. Yang pertama, meme menunjukkan salah satu konsep media baru, yaitu produk media baru harus tersebar. Jika tidak tersebar, produk tersebut akan musnah. Lalu yang kedua, meme bertema politik merupakan wujud dari demokrasi digital. Karena melalui meme, publik mengartikulasikan, mengevaluasi sekaligus menghakimi wacana sosial politik secara demokratis dan satir melalui gambar dan teks yang dikemas dalam meme tersebut. Lalu selanjutnya adalah meme yang merupakan gaya baru dalam berkomunikasi. Di dunia maya mengalami penyempitan makna karena meme yang menjadi tren dalam menyampaikan pendapat secara digital tidak lepas dari pengaruh kebebasan berekspresi dan kemudahan pembuatan meme. Di Indonesia, meme yang beredar di dunia maya berisi komentar dan sindiran terhadap situasi politik yang terjadi. Lalu, selain gaya baru dalam berkomunikasi, meme dianggap sebagai gaya baru dalam berdemokrasi. Meme dapat dikatakan sebagai artefak digital yang dapat menunjukkan bagaimana sikap masyarakat terhadap situasi politik pada saat itu dan dapat melihat keberagaman generasi muda ketika meme tersebar di media sosial. Lalu yang terakhir, kondisi kognisi dan sikap warga negara terhadap suatu isu ditunjukkan melalui meme. Hal tersebut tercermin dari tersebarnya meme ketika peristiwa keputusan DPR terkait pilkada tak langsung dan meme terkait naiknya harga bahan bakar minyak. Melalui meme tersebut, masyarakat menyampaikan pemikirannya dengan respons yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu artikel jurnal ketiga yang berjudul Demokrasi Pemerintah oleh Rakyat dan Mayoritas, karya Ahmad Zaini dalam Jurnal Al-Ahkam volume 14 nomor 2 Desember 2018. Yang pertama, demokrasi merupakan gagasan yang mengartikan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Berdasarkan gagasan tersebut, dapat diartikan bahwa rakyat dalam suatu negara merupakan penentu, pemberi arah, serta penyelenggara kehidupan kenegaraan. Yang kedua, pemerintahan suatu negara yang menganut sistem demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat, tetapi pemerintahnya tidak langsung atau diwakilkan seperti dengan adanya presiden. Maka dari itu, terbentuklah kekuasaan pemerintahan yang dibagi menjadi 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Lalu selanjutnya, demokrasi dianggap sebagai pemerintahan mayoritas. Mengapa? Karena pembuat kebijakan harus berasal dari mayoritas masyarakat dan harus mengikuti prosedur yang dibuat oleh mayoritas. Selanjutnya, kedudukan rakyat dalam sistem demokrasi setara. Prinsip demokrasi menganjurkan terhadap adanya kompetensi politik warga negaranya secara equal atau setara. Selanjutnya, tanggung jawab pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam sistem demokrasi. Selanjutnya yaitu artikel jurnal keempat yang berjudul Persecution Act as Filter Bubble Effect, Digital Society and the Shift of Public Sphere, karya Arina Rohmatul Hidayah dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik JSP, volume 2, nomor 2, November 2018. Yang pertama, manusia dapat menyerang orang lain karena pola pikir yang terbelenggu pada sudut pandang tertentu. Karena dunia diciptakan oleh seseorang dengan informasi yang ia dapatkan di media sosial. Hal tersebut tidak lepas dari peran sosial media sebagai ruang publik yang memfasilitasi siapapun untuk terhubung dan berkomunikasi. Lalu selanjutnya, adanya tindakan persekusi sebagai filter bubble effect, menandakan hilangnya daya kritis dan tidak adanya argumentasi dalam ruang publik. Seharusnya, dalam ruang publik tentu terjadi sebuah interaksi yang berisi diskusi kritis dengan sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, akses informasi menimbulkan keuntungan dan tantangan. Keuntungannya adalah informasi dari berbagai daerah, bahkan negara yang begitu melimpah, komunikasi jarak jauh menjadi lebih mudah, dan lain sebagainya. Namun, ada tantangan di sisi lain, yaitu media sosial meningkatkan tren kelebihan informasi yang mempersulit penyaringan informasi yang relevan dan bermanfaat sehingga membuat orang semakin sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang bermanfaat bagi mereka. Yang selanjutnya, akibat dari filter bubble, banyak tindakan persekusi di media sosial hanya karena perbedaan sudut pandang. Melalui perbedaan sudut pandang tersebut, seseorang berusaha untuk menyamakan pendapat tersebut, yang mudah dilakukan melalui media sosial. Namun, tindakan persekusi melalui media sosial merupakan langkah negatif untuk mewujudkan kesamaan pendapat tersebut. Selanjutnya, media sosial merupakan salah satu bentuk ruang publik di era ini. Menurut Habermas, ruang publik harus terbuka dan dapat diakses oleh semua orang, dan dalam ruang publik semua memiliki suara yang sama, dengan pengaruh yang ditentukan oleh kekuatan nalar. Dan media sosial memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat, sehingga media sosial memenuhi kriteria sebagai ruang publik. Kesimpulannya, filter bubble yang berhubungan dengan algoritma sebuah media sosial menyebabkan personalisasi web seseorang melakukan persekusi. Filter bubble terjadi melalui personalisasi web, di mana algoritma di media sosial memungkinkan seseorang untuk mengonsumsi informasi yang mereka sukai saja. Jadi, ada bias informasi di dalamnya.